Terima kasih Tuhan atas kebaktian kami pada malam hari ini. Bila mana Tuhan kami datang di rumah-Mu ini, mengasingkan waktu kami Tuhan dari segala kesibukan kami, dari segala aktivitas kami, sehingga Tuhan kami berbahagia bila mana kami tiba dapat di rumah Tuhan ini, seraya bersyukur di hadapan-Mu, memanjatkan akan segala permohonan kami. Sejenak Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Boy Limbo. Biarlah kiranya Tuhan apa yang akan dipaparkan oleh hamba Tuhan ini ada satu pengharapan bagi kami Tuhan, untuk dapat membawa pulang makna dari ibadah kami pada malam hari ini. Berkati hamba Tuhan yang akan membagikan pekabaran pada malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan melalui firman yang akan kami dengar bersama dapat menguatkan, khususnya Tuhan meningkatkan mutu kerohanian kami dan persatuan kami, khususnya di Jemaat Kemayoran ini. Tuhan, biarlah kiranya Engkau berkati acara kami ini, memberkati juga dan memelihara saudara-saudara kami
Bila mereka saat ini dalam perjalanan ya Tuhan, kiranya Engkau tibakan dengan selamat, sehingga Tuhan kami akan mendapat sukacita dan berkat yang sama ketika kami bisa bersama-sama untuk berbakti di rumah Tuhan ini. Inilah doa kami Tuhan pada malam ibadah kami ini, pada malam doa 10 hari ini, sehingga Tuhan kami bersyukur pimpinan kami bisa berada di tengah-tengah kami sepanjang doa 10 hari ini, dan pada malam ini Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Inilah doa kami, ampuni Tuhan dosa kami, jadilah kehendak-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kami meminta kepada ibu-ibu untuk memberikan lagu pujian. Waktu kami berikan kepada ibu-ibu. Tuhan batu karang kita, pelindung dalam bahaya. Meski apapun menimpa, pelindung dalam bahaya. Tuhanku, batu karangku, pelindung yang maha kuasa, pemimpin pada jalanku, pelindung dalam bahaya. Siang malam Tuhan jaga, pelindung dalam bahaya. Ketakutanku hilanglah, pelindung dalam bahaya. Tuhanku, batu karangku, pelindung yang maha kuasa, pemimpin pada jalanku, pelindung dalam bahaya. Oh batu karang yang teguh, pelindung dalam bahaya. Engkau saja penolongku, pelindung dalam bahaya. Tuhanku, batu karangku, pelindung yang maha kuasa, pemimpin pada jalanku, pelindung dalam bahaya. Amin. Terima kasih kepada ibu-ibu. Biarlah kiranya lagu yang sudah menceritakan bagaimana pengalaman dahsyat si penulis, tetapi akhir dia katakan tetap bahwa Yesus adalah pelindung dalam bahaya. Terima kasih, dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Pendeta Dr. Wayne Limbo. Selamat malam saudara-saudara. Selamat malam. Masih boleh dikatakan selamat tahun baru ya? Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Karena katanya kalau kita ke Sulawesi Utara ya sampai tanggal 31 Januari masih boleh. Jadi ini baru ya. Boleh begitu ya? Boleh ya. Oke, puji Tuhan lah. Baik saudara-saudara, memang pendeta kita ini luar biasa. Pada waktu dia mintakan kami datang ke sini, saya katakan besok lah. Masa sekarang terus dapat jawab, saya bilang. Ya, memang ada juga sebenarnya malam ini, tapi saya pilih karena pertama beliau datang, yang pertama dilayani. Untuk itu kita puji Tuhan, kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan, dan saya ingat inilah saya kali kedua datang di tempat ini. Dulu pernah sekali pada waktu tempat darurat di sana dulu ada bangunan lama. Sekali saya ingat, kalau nggak salah acara perjamuan dulu tahun berapa itu 2003 ya. Tertawa pendeta kita belum pendeta di waktu itu rupanya. Baik, kita ambil firman Tuhan. Saya tidak ambil dari buku bacaan kita,
Tapi ini perlu sekali kita pelajari dari Matius pasal 18 ayat 19 dan 20. Matius 18 ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Inilah sebuah berkat yang sangat besar kepada kita. Ayat 19, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta. Sepakat meminta. Perlu juga malam ini kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang ada di Filipina Selatan. Pada bulan Desember yang lalu, kalau tidak salah, mereka diterpa oleh taifun. Hanya gereja Advent saja 113 yang hancur. Lain lagi rumah-rumah anggota gereja kita, belum dihitung yang beragama lain. Termasuk kebun mereka, pada umumnya mereka menanam kelapa, tapi pohon kelapa pun patah, memberikan gambaran betapa dahsyatnya tekanan dari angin itu. Saya belum tahu ada pohon kelapa bisa patah, tapi ini patah. Hanya saya tidak tahu berapa korban dari anggota gereja kita. Saya kira ini perlu kita doakan nanti di dalam doa kita 10 hari ini, samping kebutuhan kita di tempat ini dan di conference ini. Kalau ada 2 sepakat, kalau ada 2 berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 2 saja berkumpul, Yesus hadir di tengah-tengah kita. Apa artinya ini? Inilah persekutuan. Jadi 10 hari ini doa persekutuan mengingat pada dulu waktu Yesus sebelum naik ke sorga, pesan dia kepada para pengikutnya, kalian harus tinggal di tingkat atas, lalu kalian di sana menunggu curahan Roh Kudus 10 hari. Jadi Yesus yang tentukan 10 hari. Mereka berkumpul di situ, mereka berdoa di situ, mereka mengintrospeksi diri di situ, mereka satu dengan yang lain sharing di situ, satu dengan yang lain saling mendoakan di situ, satu dengan yang lain saling memaafkan di situ. Benar, pada hari ke-10 itu hujan berkat Tuhan, curahan Roh Kudus menyirami saudara-saudara kita yang ada. Inilah yang dipikirkan oleh pimpinan kita setelah beberapa gereja kita mengadakan 10 hari. Berkat bagi gereja itu sangat besar, maka dirasa perlu supaya di gereja kita di seluruh dunia ini mengadakan 10 hari berdoa serentak. Jadi pimpinan-pimpinan kita pun dari seluruh dunia ini tidak ada yang bepergian kemanapun. Pada 10 hari ini mereka ada di tempat, oleh karena merasa perlu berdoa bersama-sama dengan umat Tuhan seluruh dunia ini, mendoakan tentunya pokok-pokok doa. Dan yang kemarin kita perlu doakan malam ini juga, saya kira bahwa kawasan kita lah ada yang disebut jendela 1040, artinya 10 derajat di bawah khatulistiwa dan 40 derajat di atas khatulistiwa, bahwa penduduk dunia ini terbanyak di kawasan kita, di mana negeri Tiongkok, India dan seterusnya sampai di bawahnya Indonesia. Orang-orang yang mengikut Yesus masih sedikit jumlahnya, khususnya negara Tiongkok, India adalah 2 negeri yang berpenduduk begitu banyak, tetapi Injil belum sampai ke sana. Ini juga merupakan tanggung jawab kita dalam doa bersama.
Baik saudara-saudara, pada malam ini saya akan sampaikan beberapa hal sehubungan dengan keberadaan kita sebagai umat Tuhan. Saya pada waktu kecil sangat kagum mendengarkan, hanya mendengar saja ya dari radio, Presiden kita pada waktu itu Soekarno. Saya sangat kagum kalau beliau berpidato, semua orang hening mendengarkan pidatonya di radio. Apalagi detik-detik proklamasi. Wah, karena dia yang membacakan teks dari proklamasi, maka dia sendiri setiap 17 Agustus membacakan teks yang sama. Jadi bukan seperti sekarang orang lain yang baca. Memang sangat terkenal dia sampai sekarang. Kita pun perlu dipandang orang sekarang. Di sini dikatakan tadi, kalau dua saja umat Tuhan sepakat berdoa, dijawab. Dua saja berkumpul, Tuhan hadir. Sosok yang bagaimana kira-kira kita ini sebagai umat Tuhan di seputar kita, di mana kita berada. Kalau saudara-saudara di sini mengadakan kebaktian bagi saudara-saudara yang lain yang belum menerima Yesus, kira-kira bagaimana tanggapannya di tetangga kita, di keluarga kita, dan dimanapun kita berada. Kalau ada yang sudah temukan, saya berikan kesempatan untuk membacakan 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 3. Silakan. Pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi menginjak, memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian yang kami yang tulis, pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan dari loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging yang itu di dalam hati manusia. Iya, saya angkatkan kata surat. Ya. Di sini dikatakan kamu adalah surat pujian kami yang tertulis. Ayat 3, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Orang Kristen, saudara dan saya yang percaya, yang mengikut, yang menyembah kepada Kristus adalah bagaikan surat. Sekarang ini tidak seperti dulu. Kalau dulu yang dibaca orang berupa surat adalah dari kertas. Sekarang ini suratnya sudah bermacam-macam. Ada dari alat apa? Alat media elektronik. Surat. Kira-kira apa kan surat? Pada waktu kami kembali dari Bogor hari Minggu lalu, ada seorang anak, dia baru kelas 1 SD, tetapi sudah sangat lancar membaca. Jadi supaya dia jangan ribut di mobil, setiap ada bacaan, tolong baca itu, oh cepat dia baca. Yang sana gimana? Dia baca cepat. Oh, juga saya pikir. Yang sana cepat juga dia baca. Lewat kita rambut televisi, tolong baca yang sana, dia baca. Saudara dan saya dimanapun berada dibacain orang. Ini sangat perlu. Kita mendoakan dalam 10 hari ini supaya kita ini dibaca orang. Kalau dibaca, hendaknya kalau orang membaca sesuatu pasti ada kenangan atau hal yang menarik bagi dia, ada kesan bagi dia. Pasti. Jadi jangan lagi baca nggak ada sesuatu pun. Orang yang senang membaca koran terus dia cari mengenai ini, pasti ada yang tertarik. Ya. Kalau mau siaran, apakah radio
ataukah televisi dan alat yang lain, pasti ada tujuan dia maunya yang ini, karena dia tertarik isi-isi surat yang tertulis di sana yang menurut dia sangat cocok dengan kemauannya, cocok dengan kerinduannya, dan memenuhi hatinya. Jadi saudara dan saya di masyarakat hendaknya dibaca, dan kesimpulan kalau kita dibaca, maka Kristus Yesuslah yang mereka temukan. Kristus Yesus yang mereka temukan. Kesimpulan dalam mereka, betul-betul dia ini Kristen, pengikut Yesus. Lalu mereka rindu untuk mempelajari, untuk mengetahui, untuk memahami siapakah sih yang sebenarnya Yesus Kristus itu. Jadilah surat, tapi surat yang dapat dibaca dengan jelas dan orang dapat mengerti, dan hasil membaca pada diri kita ini Yesus Kristus ditemukan sebagai juru selamat manusia. Perlu kita berdoa untuk ini, supaya kita kiranya kalau dibaca orang, tingkah laku kita, cara kita berbicara, perbuatan kita, dan lakon-lakon hidup kita, hendaknya orang menemukan benar-benar dia ini pengikut Kristus, karena kami dapati hidupnya berbeda dengan hidup orang lain. Yang kedua, 1 Korintus 4 ayat yang ke-9 juga saya minta dibacakan. 1 Korintus 4 ayat yang ke-9. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. 1 Korintus 4 ayat 9. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Ya, tolong diperhatikan ya. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah. Jadi ini rasul-rasul ini, padahal rasul itu dianggap apa? Sosok yang mulia. Tetapi di sini mendapat tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang dijatuhi hukuman mati. Jadi sebenarnya rasul itu patut dihormati, tetapi manusia menganggapnya sangat rendah, dan oleh karena sangat rendahnya disamakan dengan orang-orang yang mau dijatuhi hukuman mati, yang mau dieksekusi. Kenapa? Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia. Tontonan bagi dunia. Bagaimana tontonan? Apa itu kalau disebut tontonan? Menonton sepak bola, menonton olahraga, ya, menonton acara ini, menonton acara di layar televisi. Menonton artinya adalah orang yang memang memberikan perhatian waktunya untuk melihat, menyaksikan sesuatu yang langsung terjadi. Contohnya di dalam Alkitab, masih ingat Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi tontonan oleh karena mereka tidak mau tunduk kepada pemerintah yang disuruh untuk menyembah kepada raja. Lalu disediakan pembaraan yang sangat besar. Lalu dielu-elukanlah bahwa orang ini penjahat akan dihukum. Disediakan algojo-algojo untuk mencampakkan mereka, mau melemparkan mereka ke dapur api itu. Lebih dahulu mereka ditontoni, disorak-soraki, diejek, dihina. Dan pada waktu mereka berkata,
Allah kami akan menyelamatkan kami. Kalaupun Allah kami tidak menyelamatkan kami, maka kami akan terus setia kepada Tuhan kami. Lalu lebih banyaklah suara yang terdengar mengolok mereka. Campakkan secepatnya supaya hangus orang ini. Bayangkan kalau hanya orang biasa mencampakkan, tidak bisa. Karena saudara-saudara, kalau disebut dapur api, 5 meter saja kita dari dapur api nggak tahan karena panasnya. Jadi ini memang orang yang al-guju, yang biasa melemparkan orang supaya bisa tercampak ke sana. Tapi hebatnya, pada waktu orang yang 3 ini lemparkan, semua yang melemparkan itu yang ikut terlempar dan mereka hangus, sementara yang 3 ini nggak apa-apa. Ditonton juga. Heran mereka yang mencampakkan masuk ke dalam dan hangus, yang dicampakkan di sana seperti apa? Seperti tenang-tenang saja, nggak ada apa-apanya. Bayangkan itu kayu-kayu yang besar, lalu berdiri mereka jalan-jalan di atas bara api yang menyala itu, sementara yang mencampakkan hangus semuanya. Tidak dijadikan tontonan di dunia ini, dijadikan diolok, diejek, direndahkan. Oleh karena saudara dan saya menjadi pengikut Yesus. Mau nggak saudara direndahkan oleh karena kita mengikut Yesus? Mau nggak saudara dihina oleh karena kita menyembah Yesus? Maukah kita ini dihina, ditolak dan sebagainya, bahkan di sini dianiaya sekalipun, tetapi karena kita mengikut Yesus? Masih ingatkah Daniel? Jadi tontonan juga. Lalu dia apa? Dijatuhkan ke dalam gua singa. Tontonan juga. Tetapi bagaimana? Daniel itu tercatat menjadi seorang yang tersohor di dunia ini oleh karena dia setia kepada Tuhan. Jadi nomor 1, kita bagaikan surat dibaca orang, kalau dibaca kehendaknya jelas terbaca. Hasil bacaan itu yang tertancap dalam pikiran, dalam hati orang yang membaca adalah Kristus. Sekarang sebagai tontonan, hendaknya orang melihat walaupun dihina, ditolak, dicaci, dimaki dan sebagainya, tetapi kita terlihat menjadi sosok yang hidup di hadapan Kristus Yesus. Siapa lagi kira-kira yang ditonton yang terdapat pada perjanjian baru? Bolehkah sebutkan? Ditonton juga. Stefanus dilempari dengan batu, dieluk-elukan, disorak-sorakin, dilempari terus, dan Stefanus sempat berdoa kepada Tuhan oleh karena menyampaikan kabar Injil keselamatan kepada banyak orang, dan orang tidak senang dengan dia, kematian terjadi. Maukah kita? Relakah kita menjadi tontonan? Tapi kalau tidak demikian, kita tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita tiru teladan-teladan seperti itu di dalam kehidupan kita, tentunya dengan banyak berdoa seperti mereka itu. Yang ketiga, 1 Petrus 5 ayat 3. 1 Petrus 5 ayat yang ketiga. Ada yang bisa bantu? Bisa gantian? 1 Petrus 5 ayat yang ketiga. Silakan. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Dan teladan kepada kawanan domba itu. Apa arti kawanan domba? Jemaat ini digambarkan bagaikan himpunan domba-domba. Jadi domba-domba ini satu dengan yang lain hendaknya senang. Apakah terlihat di gereja kita kesatuan dan persatuan kita? Apakah terlihat kedamaian dan kerukunan di gereja kita?
Saya tidak tahu di mana ditemukan pendeta Arvini Sagala pada waktu memberikan perenungan. Katanya dari survei yang diadakan bahwa dari gereja-gereja, saya tidak tahu dari berapa banyak denominasi diambil penelitian. Lalu katanya Gereja Masehi Advent hari ke-7 berada di ranking 2 dalam hal bertengkar. Ranking 2 dalam hal bertengkar. Jadi kalau dibuat di dunia ini, juara bertengkar kurasa orang Advent menang. Ya, apa artinya ini? Gereja kita resah. Gereja kita resah karena kita senang bertengkar. Hendaknya kita berdoa 10 hari ini, tentu hari ini yang sangat perlu, biarlah kita menjadi teladan kepada sesama kita, anggota jemaat. Satu dengan yang lain ada yang diteladani. Dari saudara A ini yang saya dapati, dari saudara B yang saya temukan, dari saudari X ini yang saya kenal, dan sebagainya. Masing-masing kita hendaknya ada hal-hal yang sangat menarik, hal-hal yang sangat mengindah di dalam setiap hati anggota dan satu dengan yang lain. Ini dikatakan hendaknya merupakan ciri hidup yang ketiga dari orang Kristen, menjadi teladan. Pada waktu saya ditugaskan tahun 76 di Tanjung Pinang dan Pulau Batam, saya dengar ada di situ seorang bapak. Dia orang Tapanuli, Marga Sagala, Direktur SMA Negeri. Dia pernah mendapat penghargaan di istana pada tanggal 17 Agustus dari Presiden Soeharto, karena dia salah seorang guru teladan Indonesia. Saya pikir dari kota kecil, dari tempat yang terpencil, bisa menjadi teladan di negara ini. Sementara dari Jakarta belum tentu ada jadi teladan. Sudah semua fasilitas, pengetahuannya dan sarana prasarana apa saja bisa dapat di Jakarta ini, tapi gak guru teladan. Yang dari desa sana bisa menjadi guru teladan. Marga Sagala dengan Marga Limbong itu satu rumput marga. Saya anggap itu bapakku. Saya pergi sering ke situ, mengintip, mau mengetahui apalah yang terdapat pada sosok seorang guru teladan. Satu ketika Panglima Angkatan Laut dipanggilnya, karena anak Panglima sekolah di SMA Negeri itu. Yang disuruh ajudan. Lalu dulu kan belum ada telepon, dijawab dengan surat. Mohon maaf Pak Bapak, bukan ajudan Bapak yang saya mintakan datang, Bapak sendiri. Sangat perlu Pak, tolong Bapak. Panglima suruh istrinya, balas lagi, mohon maaf Bapak, saya rindu bertemu dengan Bapak, bukan dengan istri Bapak. Datanglah Panglima dan dia bilang, Pak, saya kagum dengan Bapak bisa menjadi Panglima, jadi jenderal, tapi anak Bapak kayaknya nggak akan mampu Pak kalau seperti ini keadaannya. Anak Bapak ini pelanggarannya ini dan ini, tapi saya rindu Pak supaya anak ini nanti lebih hebat dari Bapak. Bagaimana kita buat caranya ini? Sementara dia di sekolah itu begini keadaannya Pak. Mana mungkin Panglima datang kalau dia bukan guru teladan? Mana mungkin jenderal datang kepada seorang direktur SMA di desa kalau bukan dia seorang teladan? Bagaimana orang akan tertarik kepada kita ini masing-masing dari segi kepercayaan, dari segi iman kita sebagai pengikut Yesus kalau kita tidak bisa jadi teladan?
Harus ada daya tarik dari kehidupan kita ini. Daya tarik itu dari kehidupan Yesus yang terdapat dari hidup kita ini. Salah satunya contohnya ialah dari pelayanan kita, dari tingkah laku kita, dari kehidupan kita. Walaupun kita orang yang sangat sederhana, yang tidak dipandang oleh siapapun juga, tetapi kalau kita bisa menjadi seorang yang menghidupkan kehidupan Kristus seperti Dia dulu itu, maka kita perlu dicontohi orang, karena kita bisa menjadi teladan. Sangat dibutuhkan sekarang ini umat Tuhan menjadi teladan. Saya juga ada yang saya teladani dari Soekarno mendiang. Salah satunya dari sebutan-sebutannya. Salah satu sebutannya yang saya tertarik ialah, berikanlah kepadaku 10 orang muda, maka kami akan menggoncangkan dunia ini. Di mana ada pernah presiden sekarang berani berkata seperti itu? Berikan kepadaku 10 orang muda supaya kami goncangkan dunia ini. Buatlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Walaupun negeri kita waktu itu sangat miskin, tapi Dia tunjukkan kepada dunia ini bahwa negeri ini tidak boleh dianggap enteng. Walaupun merdeka dan miskin, maka didirikanlah Monas. Kami adalah negeri kaya. Dan memang betul. Di manakah tambang emas terbesar di dunia kalau bukan di negeri kita ini? Padahal dia belum tahu waktu itu, tapi dia lihat itu. Sehingga sebutannya saya ingat, Trikora lah, Ganevo lah, ada banyak sebutan-sebutannya. Sehingga dia betul-betul sosok yang sampai sekarang kalau orang sebut-sebut namanya masih kagum, padahal dia belum lahir, sudah mati, bukan. Tapi dia kagum juga. Saudara, kita ini patut menjadi teladan. Karena Yesus adalah teladan sempurna, maka kita ini pun pengikut-pengikutnya hendaknya bisa diteladani orang lain. Yang keempat, 2 Korintus 2 ayat 15-16. 2 Korintus 2 ayat 15 dan 16. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Baik, saya baca sebelumnya, perhatikan. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas demikian? Jadi di sini dikatakan bau yang harum atau bau yang apa? Bisa mematikan. Bau harum itu membuat hidup, sementara bau yang satu lagi membuat mati. Hebat sekali. Hanya mencium baunya saja orang bisa hidup atau bisa mati. Apa artinya ini? Ya, kita senang ya, salah satu oleh-oleh yang dibawa kawan-kawan dari negeri-negeri yang hebat seperti dari Amerika, paling coba inilah minyak wangi kepadamu. Atau dari Eropa, ini dari Paris saya beli. Mana-mana cari parfum. Parfum ini sangat memberikan kesan yang sangat indah. Masih ingat? Ya, siapa itu yang membeli parfum itu yang sangat mahal itu?
wanita pendosa yang diampuni oleh Yesus itu siapa namanya? Gajinya 1 tahun, dikumpul-kumpul seharga gaji 1 tahun, dikumpul beli minyak wangi ini yang termahal, lalu dia datang, ditumpahkannya di kaki Yesus yang biasanya disiramkan pada tubuh, tapi ini pada kaki Yesus. Lalu diambilnya rambutnya panjang itu, diusap-usapnya kaki Yesus ini dengan ini, lalu semerbaklah harumnya. Reaksi murid-murid Yesus, kenapa ditumpahkan uang sebesar itu? Kalau dibagi-bagi sama orang miskin. Tapi Yesus katakan, inilah yang paling besar perbuatan seorang yang percaya kepadaku. Kehidupan saudara dan kehidupan saya bisa berakibat orang selamat atau orang binasa. Ada lagu Sion nomor berapa? 87, tolong dibaca Pak Pendeta. Yang menarik atau yang menyesat, orang yang cari selamat, ya. Yang menarik atau yang menyesat, orang yang mau cari selamat. Apa dunia? Lihat Yesus dalam kehidupan kita. Kalau lihat Yesus orang selamat, tapi tidak didapati Yesus dalam diri kita orang binasa. Tidak sedikit anggota gereja kita akhirnya sangat kecewa melihat anggota gereja, termasuk melihat pendeta, termasuk ketua gereja, mereka kecewa dan tinggalkan gereja kita. Bau yang bagaimana kita? Atau selanjutnya mereka dengan keberadaan kita, wah sangat disayang. Saya tidak tahu dengan saudara-saudara bagaimana dengan pendeta ini. Pada waktu bulan Desember, apakah ditanya-tanya Pak Pendeta mau pindah nggak atau saya kurang tahu. Tapi bagi kami sudah datang bermacam-macam telepon. Pak Pendeta, tolong ya, pendeta kami jangan dipindah ya. Paling sedikit 1 tahun lagi ya kami begini-begini. Janganlah, jangan tolonglah kami lagi begini-begini. Tapi ada juga begini. Apa Pak perpindahan pendeta? Yang beda itu. Kalau ditanya kapan perpindahan pendeta, saya sudah tahu artinya itu. Hanya masalah perpindahan pendeta pun 2 macam. Permintaan gereja. Yang bagaimanakah penampilannya? Apakah dia membuat orang semakin dekat dan semakin setia kepada Yesus, atau membuat orang akhirnya kecewa dan pergi? Kalau si anu pendeta, sampai selama dia di situ pendeta, saya tidak akan pernah injakkan kaki di gereja ini. Selama dia ketua, selama si anu itu ada di gereja itu, saya tidak akan datang di gereja itu. Lebih bagus saya mati deh daripada saya ketemu dengan orang itu. Atau dengan kata lain, aduh enaknya dengan situ, walaupun saya harus jauh dari rumahku, walaupun saya tidak punya uang, saya senang ketemu dengan si anu itu. Saya senang datang di gereja itu. Saya lihat bagaimana kompaknya mereka, bagaimana mereka itu apa, menghargai satu dengan lain, menghormati satu dengan lain, memperhatikan satu dengan yang lain. Di sini kita sebagai umat Tuhan sangat perlu bagaimana keharuman apa yang terjadi membuat orang jadi setia kepada Tuhan, dan pada waktu Yesus datang kedua kali selamat, atau membuat orang kecewa pada waktu Yesus datang kedua kali mereka binasa. Kehidupan kita sangat menentukan. Satu lagi, kita baca dari Matius 5 ayat 13 dan 14. Matius pasal yang ke-5 ayat 13 dan 14. Bolehkah dibantu? Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Kamu adalah terang garam dunia. Kamu adalah garam. Kenapa kita garam?
1.000 perak sudah bisa untuk kebutuhan saya 1 bulan itu. Tapi kamu garam dunia. Tapi walaupun sedikit penggunaannya, harganya sangat rendah, dan termasuk tempatnya pun di dapur, tersembunyi, dan tempatnya tempat yang sangat sederhana. Tetapi kalau tidak ada garam, saya tidak akan bisa hidup sehat, bisa sampai mati. Kita dibutuhkan oleh dunia ini walaupun kecil. Sekali lagi, kita dibutuhkan oleh dunia ini walaupun kecil, tidak dianggap, tapi kita kebutuhan dunia. Karena kita diangkat dan ditempatkan oleh Yesus di antara manusia seperti peran garam. Ya memang salah satu fungsi garam adalah pelezat. Orang Tapanuli kalau ada pesta, merupakan ada kata sepatah kata untuk mengatakan selamat makan itu, dibilang begini, kalian bikin dulu garamnya. Padahal bukan garam asli yang diberikan, bukan itu maksudnya. Kalian berikan dulu garamnya, artinya kasih dulu sepatah kata untuk apa? Untuk mengatakan selamat makan. Bahkan kalau dikatakan daripada makan, mari makan. Daripada apa? Saudara-saudara, inilah yang bisa kami buat, tapi selamat makan. Ya, nikmatilah makanan kami ya, walaupun tidak lezat, tapi nikmat ya. Orang kan tambah apa? Oh iya, terima kasih. Tambah gairah. Bagaimana dengan kehidupan kita? Di mana kita tinggal, apakah orang tertarik atau enggak? Pada bulan Mei yang lalu, pada waktu ketemu dengan Bapak Yusuf Kala, jadi dia katakan begini, orang Advent itu dekat dengan Yahudi ya, dia bilang begitu. Dari mana Bapak ini bisa mengatakan seperti ini? Saya bilang, Pak Kala, begini Pak, orang Advent tidak sama dengan Yahudi, sangat berbeda Pak. Jadi kami tidak dekat dengan mereka. Tapi kami sama-sama mempercayai dan melaksanakan apa yang dikatakan Torah dan Zabur. Apalagi kami mengikuti Injil. Contoh Pak, hari ibadah yang dikatakan pada Torah adalah hari Sabat atau hari Sabtu, hari ke-7. Karena Allah menciptakan langit dan bumi ini dalam 6 masa. Maka masa ke-7 atau hari ke-7 dia berhenti. Maka dia meminta supaya setiap manusia berhenti beribadah pada hari ke-7 Pak. Saya terangkan mengenai makanan, mengenai pakaian, kedatangan Yesus kedua kali, dan ada satu topik lagi walaupun singkat-singkat. Kita garam kebutuhannya. Soal bagaimana dia nikmati atau tidak, mau terima hasilnya atau tidak, itu sudah urusannya. Tapi senang saya dengan Bapak itu. Pak, datanglah ya acara itu ya. Oh iya saya datang. Terbukti tanggal 29 Juli pada waktu donor darah diadakan di MD, Bapak itu datang. Siapalah Advent ini bagi dia? Tapi ada sesuatu yang dia dapatkan juga pada Advent ini. Dia bilang kepada kami, tapi saya tahu sih punya gedung kalian, gedung pertemuan Advent itu dekatnya dari sini, dia bilang. Berarti ada juga perhatian Bapak ini kepada gedung pertemuan kita itu. Kok tahu dia di situ? Saudara-saudara, sadar tidak sadar, kehidupan kita ini harus bagaikan garam. Walaupun kecil, walaupun murah, walaupun tidak terpandang, tetapi kita kebutuhan dunia sekarang ini. Kita harus menjadi garam supaya lezat kehidupan seseorang. Marilah kita yang membuat hidup mereka lezat. Itu salah satu contoh. Lalu yang berikut bagaikan apa? Terang dunia. Terang. Saya waktu di desa dan waktu kecil ya,
Saya beruntung juga tinggal di dusun, di desa dekat hutan. Jadi banyak di sana ciptaan Tuhan yang tidak ada di kota. Bermacam-macam serangga, ya binatang-binatang, binatang buah jenis unggas dan sebagainya, jenis ikan di desa-desa kita tahu. Tetapi yang saya tahu waktu saya di desa itu ada namanya itu kunang-kunang. Saya nggak tahu saudara kenal nggak kunang-kunang. Malam dia terbang seperti kedap-kedip dia sana kemari. Senang kita mau kita tangkap. Kedap-kedip dia, ada cahayanya, mempunyai cahaya sendiri dia. Jadi senang kita cari itu mau tangkapin. Lalu kita pegang-pegang gini, senang kita kok bisa dari mempunyai cahaya ini ya. Dan terbang lagi dia, kedap-kedip sana kemari. Di malam yang gelap itu dia kedap-kedip, senang kita melihatnya. Sementara kehidupan dunia ini begitu gelap sekarang ini, tidak tahu kebenaran. Adakah kalau kita berada bagaikan gelap-gelip yang kecil itu sehingga orang tertarik untuk kita? Lalu mereka seperti binatang tadi saya tangkap, senang saya memperhatikannya. Dan saya tidak pernah bunuh itu, tidak, karena saya senang. Kalau sudah tidak puas saya lepaskan lagi. Kalau lalar ya matiin, nyamuk matiin, semut injakin supaya mati. Tetapi kalau gelap-gelip tidak. Gimana kira-kira saudara? Saudara dan saya adalah terang dunia. Memang kecil, bagaikan pelita di atas gunung, tapi jangan ditutup dengan gampang, tidak ada artinya. Mari kita biarkan cahaya kita itu dilihat bagaikan mercusuar di lautan bebas, sehingga dari jauh kedap-kedipnya itu dilihat oleh kapal dari jauh, maka kapal ini tidak pernah menabrak karang. Walaupun kita dipandang sebelah mata, dipandang dari jauh, hendaknya orang mengetahui bahwa dengan adanya kita mereka bisa selamat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, di dalam 10 hari kita mengadakan acara berdoa ini, hendaknya saudara temukan, saya temukan sesuatu karena berkat Tuhan. Kalau saudara tidak temukan, saya tidak temukan, apalah gunanya kita datang tempat ini 10 hari dan berdoa, kita ikuti tertib acara. Harus ada sesuatu yang kita temukan. Saya melihat di sini kagum saya, kok gereja ini begini, saya pikir begitu. Komitmen mencapai 3S 2013. Kalau revival and reformation itu terjadi, maka akan dicapailah suatu kesiapan, siap melayani untuk Tuhan, siap, lalu siap memenangkan jiwa buat Tuhan. Yang ketiga, siap membangun rumah Tuhan. Bukan main-main ini, bukan main-main ini, tapi ini semua bisa terjadi. Apalagi kalau selama kita mengadakan doa ini, Tuhan bisa siapkan itu semua. Karena Tuhan tidak mau memberikan perkara-perkara kecil, tetapi biarlah kita dengan keadaan yang kecil ini Tuhan gunakan bagaikan tongkat Musa yang tidak ada artinya itu menjadi keajaiban dan mujizat-mujizat yang sangat besar terjadi. 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu kami dengan Ibu Limbok dapat kesempatan naik ke Bukit Pisgah, Bukit Nebo. Sementara dibangun Katolik di situ sebuah bangunan besar, lalu ada suara patung tongkat Musa dan ada seperti ular membelit. Lalu saya ingat tongkat Musa yang sangat sederhana itu, taruhlah harganya sekarang ini 10.000 perak. Kan itu kan hanya kayu. Hanya kayu kan untuk apa-apakan domba itu gini. Kan itu doang. Dan itu nggak bisa memukul binatang buas, harus dia sendiri yang bergumul. Itu paling harganya, taruhlah kita lebih mahal-mahalin lah sekarang, 20.000 perak. Apalagi itu bisa membelah laut.
Apalah itu bisa mengeluarkan air ibarat dari tembok ini, plak, keluar air. Tetapi Tuhan mampu menggunakan yang sangat kecil itu menjadi suatu mujizat yang besar sekali untuk dinikmati oleh setiap manusia. Jemaat Kemayoran ini bisa digunakan oleh Tuhan dengan sangat perkasa. Perbuatan-perbuatan ajaib bisa dilakukan oleh Dia kalau kita mau seperti Musa, menjadi alat yang kecil sekalipun. Kalau Tuhan yang memakai, besar hasilnya. Amin. Kita berdoa bersama-sama supaya ini terjadi. Untuk menjadi pelayan pun berat, saudara. Kalau pelayan itu harus apa? Harus rendah hati, harus sabar, harus lembut. Orang Indonesia terkenal dengan ramah-ramahnya. Ya, di Kairo, guide kami katakan, kalau menawar barang nanti di sini, paling sedikit kalian tawar 50%-nya, bisa sampai 90%. Di mana di dunia ini kita barang 100 ribu bisa menjadi hanya apa? 10 ribu. Gimana itu? Gak ada diskon di Indonesia ini sampai 90%. Paling 70% sudah hebat kita rasa ya. Wow, hebat banget 70%. Kami coba-coba memang betul ada. Ibaratnya harganya itu bilang 1000. Kita bilang ya 100 ya. Bukan marah dia. Dia bilang wah kok begitu. Oke deh saya turunkan sedikit. 90 ya. 900 ya. Tapi kamu naik dong. Nah, dia bilang gitu. Kita bertahan. Oke deh saya turunin lagi lah. Mau pergi kita bilang tetap segitu. Dia bilang ini jadilah. Dari 1000 menjadi hanya 100. Luar biasa. Karena mereka melayani dengan baik, ya, nggak marah mereka. Bagaimana dengan kita ini kira-kira? Orang datang kepada kita, adakah bertahan keramahan kita itu menjadi sebuah ciri? Kelembutan kita merupakan sebuah ciri, kesabaran kita merupakan sebuah ciri, pelayanan kita adalah ciri utama dari kehidupan kita. Yesus berkata, aku datang bukan untuk apa? Dilayani, tetapi aku datang untuk apa? Melayani. Hendaknya juga umat-umat Tuhan bukan untuk dilayani, tetapi mari kita untuk melayani. Kalau melayani saudara-saudara, ya suara-suara yang tidak enak pun pasti didengar. Suara-suara sumbang. Tetapi kita adalah pelayan Kristus, bagaikan garam dan bagaikan terang. Kiranya Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus itu, dan Roh Kudus itu sudah berada di dunia ini. Kita berada di fase hujan akhir yang berlimpah untuk panen besar, menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Kiranya jemaat Kemayoran ini diberkati oleh Tuhan. Kita bisa menjadi berkat kepada setiap manusia. Yang pertama, marilah kalau ada orang lain yang memperhatikan kita, lalu waktu diperhatikan, satu persatu dilihat, dibaca, Yesus Kristus ada di dalam hidupnya. Yang kedua, boleh jadi kita ditontonin orang, disepelekan orang, tetapi ada berkat Tuhan yang besar dalam diri kita. Yang ketiga, bisakah hidup kita ini menjadi teladan kepada siapapun? Dan keempat, menjadi wewangian yang harum yang bisa berdampak fatal atau berdampak berkat besar karena kehidupan kita yang menyesal. Dan yang berikut ialah hendaknya kita menjadi garam dan terang dunia. Kecil sekalipun kita, terpencil sekalipun kita, dan tidak tindakan sekalipun kita, kalau kita berperan, orang akan mendapat selamat. Tuhan memberkati kita semuanya, dan cita-cita saudara pada tahun 2013 ini sesuai dengan kerinduan saudara ini pasti tercapai. Amin. Pasti tercapai. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan pada malam ini, saudara-saudara. Dan tibalah saatnya kita akan mengadakan doa 10 hari ibadah sesuai dengan
beberapa malam ini pasangan Anda, dan kami meminta, dan ini saya inisiatif Pendeta Limbong, mungkin bisa 5 atau 6 orang bergabung dengan Pendeta Limbong dan keluarga dan ibu satu kelompok di depan ini. Mungkin bisa saja di antara saudara yang secara khusus mau atau rindu berdoa dengan hamba Tuhan ini, diberikan kesempatan mungkin 6 orang saja untuk bisa nanti di kelompok Pendeta Limbong dan ibu di depan ini. Dan bagi 6 orang yang mau di tempat ini untuk Pendeta Limbong bersama, boleh ambil tempat di tempat ini. Dan selanjutnya yang lain sesuai dengan kelompok Anda, silakan di kelompok dan cari pasangan Anda. Kita gabung ketika permohonan keempat bersyukur kepada Tuhan. Jadi saya mulai nanti putarannya singkat-singkat saja. Pendek-pendek saja Tuhan ya. Kita mulai. Pada malam ini Tuhan, kami panjatkan pujian dan kemasyuran bagi nama Tuhan. Oleh karena besar kasih yang kami nikmati sampai pada saat ini. Sebagai gembala kalau bukan jasamu di kayu salib di bukit Golgota, tetesan darah yang sangat mahal, kami tidak mungkin layak di hadapan. Itulah sebabnya pada malam ini, sebagaimana waktu yang lalu Engkau telah melimpahkan karunia pengampunan pada kami, malam ini pun Tuhan kami datang memohonkan supaya dosa-dosa kami, pelanggaran-pelanggaran kami, Engkau ampuni Bapa, bersihkan kami dari dosa, supaya kami tetap layak menjadi anak-anak. Kami adalah manusia biasa, mungkin dalam kehidupan kami
ingin Tuhan untuk kami bisa menjadi terang. Karena itu Tuhan, dengan kebodohan dan dengan keterbatasan kami datang kepada-Mu dengan orang yang tidak layak saja. Ya Bapa, ampunkan kami kesalahan, ampunkan dari segala mendengarkan terbayarlah firman itu sudah sempurna di mana kami bisa belajar selalu izinkan kami jika Kau mengizinkan semua kami pasrah semua kami serahkan kami meminta Tuhan untuk menguatkan kami selalu di dalam perjalanan hidup kami untuk bertambah dalam kami tidak mampu berbuat apa ya Tuhan, hanya bertambah kami boleh tetap setia, khususnya bisa menyerahkan diri bahkan kisahkan bersama ini semua hanya jelas melayani kami untuk melayani bahkan nama kami selalu boleh menjadi bagian Bapa kami selalu menyakiti hati, kami selalu melukai hati. Oleh karena itu hati sekali kita segala usaha sama mengisi hati Tuhan, supaya kami Tuhan layak Tuhan memberikan kasih sama Kristus. Ya Tuhan, kami menyampaikan kehadirat-Mu 3 pokok kerinduan dari jemaat ini, supaya Engkau melayakkan semua anggota gereja yang ada di Kemayoran menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang tangguh, pelayan-pelayan Tuhan yang berkomitmen, pelayan-pelayan Tuhan yang mau menyerahkan diri hanya untuk Tuhan. Jadikan mereka juga Tuhan penjala manusia, supaya lebih banyak lagi orang-orang yang dibawa ke rumah Tuhan ini sama-sama beribadah kepada-Mu lewat sarana apapun yang dilakukan oleh gereja ini Tuhan. Biarlah saudara-saudara kami yang lain yang belum menerima Yesus melalui baptisan akan dimenangkan pada tahun ini, supaya gereja ini menjadi terang, menjadi garam kepada seluruh manusia. Namun mereka Tuhan membutuhkan sebuah rumah yang permanen, rumah yang lebih layak untuk mereka tempati memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tempatnya, biayanya dan keadaannya semua kami serahkan Tuhan, karena Engkaulah Bapa kami yang kaya di dalam segala hal. Punyamulah seluruh dunia ini dan alam semesta ini. Untuk itu berkatilah seluruh mata pencaharian saudara-saudara kami ini. Berkatilah juga orang-orang lain dan mereka mau membagi sebagian berkat itu untuk rumah Tuhan di tempat ini. Untuk itu Tuhan, Engkaulah berperan. Rohul Kudus kami butuhkan untuk mengurapi saudara-saudara kami ini. Pada pertemuan yang berbahagia ini, kami datang memohon kepada kiranya kepada Tuhan dikatakan punya kejaksaan setia, mendidik.
Terpujilah nama Tuhan. Biarlah segala doa dan permohonan kita akan menyatu dan menjadi bau-bau yang harum bagi nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita ini sekaligus malam ini permintaan doa dan persembahan. Kami minta diakon untuk bertugas. Kita mengakhiri dengan membuka nyanyian kita, Ia Roh Suci yang benar, lagu Sion nomor 250. Kita berdiri saudara-saudara. Kami sudah adakan ibadah kebaktian pada 10 hari ini kepadamu. Khususnya permohonan-permohonan hamba-hambamu ini, kabulkanlah itu Tuhan, supaya mereka bersuka cita, bergembira, membesarkan dan memasyurkan nama Tuhan. Kami teringat juga Tuhan saudara-saudara kami yang menderita yang ada di Filipina Selatan. Rumah mereka telah hancur, kebun mereka telah habis, begitu juga tempat berbakti mereka juga sudah rubuh. Tetapi Tuhan telah campur tangan bagi mereka. Kesabaran dan ketabahan Kau berikan. Kau mengganti segala hal-hal yang hilang, supaya mereka kembali boleh menikmati semuanya. Begitu juga jemaat ini Tuhan, 3 perkara besar yang mereka rindukan pada sepanjang tahun ini. Salah satunya, layakkanlah saudara kami ini menjadi pelayan. Begitu juga mereka mampukan untuk membawa orang memenangkan jiwa melalui baptisan. Dan begitu juga Tuhan, kebutuhan besar bagi mereka, sebuah rumah untuk Yesus tempat mereka berbakti. Tuhan yang mengadakannya. Kami percaya seluruh doa kami ini Engkau telah kabulkan. Untuk itu syukur dan terima kasih Bapa. Kiranya kasih karunia-Mu dalam Putramu Yesus Kristus
dan persekutuan Roh Kuduslah yang mengurangi, memberkati, dan memberikan segala keperluan kamu dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Terima kasih. Oleh karena pertemuan kita sudah kita akhiri, dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Pendeta Limbo yang sudah hadir berkenan untuk bersama-sama dengan kita mengisi satu malam khususnya dalam doa 10 hari ini. Dan kami juga berterima kasih, biarlah kiranya di lain waktu keluarga hamba Tuhan ini juga akan bisa dapat memberikan pelayanan bagi kita. Baik Bapak Ibu, oleh karena sukacita kita, maka kita tidak akan pulang karena masih ada di lantai 2. Kita akan makan bersama. Sebelum kita istirahat malam ini, kita akan makan bersama. Dan jangan lupa besok malam yang ambil bagian yaitu Bapak Ketua Yunus Sabandar yang akan melayani kita untuk memberikan renungan, dan yang akan memimpin acara Ibu Mary Sabandar. Lagu pujian kami minta kepada kesediaan pemuda Advent Pakem Kemayoran. Dan jangan lupa hari Sabat adalah Sabat doa dan puasa. Baik, itulah pengumuman kita dalam mengakhiri acara ini. Kita undang Ibu Diana untuk melayangkan dalam doa makan. Kita berdiri pada Ibu Saudara. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur atas segala berkat pemeliharaan-Mu Engkau sudah berikan bagi kami masing-masing umat-Mu, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman itu menjadi makanan rohani bagi kami. Saat ini ada keluarga yang menyediakan makanan badan bagi kami. Sebelum kami menjamahnya Tuhan, kiranya urapan surgawi boleh Engkau curahkan dan boleh menjadi kesehatan bagi tubuh kami. Berkat yang sama kiranya Engkau berikan bagi orang kekurangan dimanapun mereka berada. Antarkan kami sebentar juga akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tibakan kami di sana dan tidak terlalu. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa kami bawa dalam nama Anak-Mu yang indah, Yesus Tuhan Selamat kami yang hidup. Amin.